Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Dia berkenan memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, sehingga menjadi bekal amal soleh kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya dari sinten Pak Bu? Siapa nama aslinya? Sinten Pak? Yahya bin Syaraf. Nggih. Monggo kula kada hadiah. Nggih. Tapi anu buku Pak ya, nggih bacaan nggih. Masih ada dua Pak. Ya. Yang kemarin hadir maupun tidak, kalau bisa jawab nggih monggo. Anu gampang. Sinten namanya? Yahya bin Syaraf ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Kemarin kita di pertemuan pertama membahas tentang biografinya beliau, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita membahas tentang nasabnya, kunyahnya, gelarnya, terus perjalanan hidup beliau dalam menuntut ilmu. Siapa yang bisa menjawab apa kunyahnya Imam An-Nawawi? Monggo. Abu Zakaria. Monggo Mas. Anu gampang. Abu Zakaria. Pertanyaan terakhir. Apa ya? Kemarin kita juga sudah membahas tentang sing angel napa sing gampang Pak? Bu, ibu-ibu mungkin kesempatan yang lain ya. Pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menyebutkan gelarnya Imam An-Nawawi rahimahullah? Angkat tangan coba. Pinten Pak? Sinten? Oh, Muhyiddin. Masya Allah. Monggo. Buat bacaan kali ngopi. Namanya Yahya bin Syaraf, kunyahnya Abu Zakaria, dan beliau dikasih gelar dengan gelar Muhyiddin. Dan beliau enggak ridho dengan gelar ini, karena ini gelar sangat berat ya. Gelar sangat berat, dan beliau menunjukkan ini sifat tawadhu yang dimiliki oleh beliau. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita masuk ke kitabnya ya. Bagi yang punya kitabnya silakan dibuka di muqaddimah ya. Jadi kemarin kita belajar mengenai biografi penulis, dan itu adalah salah satu adab kalau kita belajar kitab, harus tahu minimal siapa penulisnya. Kemudian setelah kita belajar biografi ringkas dari penulis Imam Nawawi kitab Arba'in ini, sekarang kita masuk ke muqaddimah
Muqaddimah niku napa? Pendahuluan, ya. Biasanya orang itu kan kalau nulis buku pasti ada napa? Muqaddimah, pendahuluan. Nah, kita akan membaca pendahuluan yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa Ustadz kita harus baca muqaddimah? Kata sebagian ulama, karena besar kemungkinan dan kebanyakan orang itu ketika nulis pendahuluan, nulis muqaddimah, biasanya menyampaikan secara global isi dari buku yang ditulis. Jadi di muqaddimah ini biasanya nanti dijelaskan penjelasan secara global, maksud dan isi dari kitab yang ada di dalamnya. Dan ada faedah-faedah lain yang akan kita temukan di muqaddimah insyaallah mengenai apa yang akan kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Tafadhol, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallam tasliman katsiran ba'd. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: مقدمة الإمام النووي. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باحث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين بهدايتهم وبيان إلى المكلفين إلى المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله على جميع نعمه أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد. Nah, jadi di muqaddimah ini di paragraf pertama Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memuji Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dan ini sudah seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang ingin menulis sesuatu. Baik itu nulis buku, nyatet kajian, nulis sesuatu yang baik-baik. Disunnahkan untuk pertama tulis bismillah karena mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dalam pembukaan apapun, ya nulis buku, pengajian, penyampaian sepatah dua kata, ini dianjurkan untuk seperti itu, Pak Bu. Dan kita kalau buka buku-buku ulama, pasti mereka akan seperti itu. Kita akan buka pasti depannya Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Enggak ada yang langsung isi buku itu, enggak ada. Ya, karena mereka tahu ini termasuk adab dalam kitabah, dalam menulis. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan sifat-sifatnya, kemudian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul ilal mukallafin. Para rasul diutus untuk dua makhluk yang mendapatkan beban syariat, yaitu sinten Pak Bu? Makhluk yang mendapatkan dua beban syariat sinten? Manusia dan jin. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya, jadi jin dan manusia itu terbebani oleh syariat. Kemudian setelah itu, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi bersaksi, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan adalah Allah. Bersaksi pula bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, dan di sini beliau mengatakan afdalul makhlukin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam An-Nawawi, beliau adalah afdalul makhlukin, manusia yang paling mulia sepanjang masa. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku lebih mulia daripada Nabi dan Rasul, maka ini besar kemungkinan atau jelas ya, dia adalah orang yang menyimpang. Karena memang nggak ada yang lebih mulia di muka bumi ini kecuali para Nabi dan Rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling mulia. Al-mukarramu bil Qur'anil aziz, al-mu'jazatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Pak Bu, mendapatkan mukjizat yang sampai hari kiamat nanti akan terus dirasakan oleh manusia. Para nabi dulu ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka punya mukjizat mboten? Punya. Tapi apakah kita merasakan mukjizat mereka? Kita melihat Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Kita melihat Nabi Musa apa Nabi Isa? Nabi Isa apa? Nabi Isa. Apakah kita melihat, Pak Bu? Enggak. Sampai sekarang kita enggak melihat, tapi tahu kabarnya. Nabi Musa merubah tongkat jadi apa? Ular. Apakah kita melihat? Tidak. Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus, kita melihat? Tidak. Nabi sinten malih? Nabi Nuh yang membuat kapal begitu besar, pas bikinnya kita lihat? Tidak. Hewan-hewannya pada naik, kita lihat? Tidak. Nabi Lut alaihi salam yang mana diselamatkan oleh Allah dari kaumnya yang bejat, yang kaumnya suka sama jenis, lihat azabnya. Kemudian Nabi Lut alaihissalam juga memiliki beberapa keistimewaan. Kita melihat tidak? Nabi Saleh yang untanya bisa keluar dari batu, kita nggak melihatnya. Tapi mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita rasakan sampai sekarang. Napa niku? Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang sangat luar biasa, Pak Bu, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya ada surat-surat yang tidak diturunkan kepada Nabi sebelumnya, dan itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Makanya Imam Nawawi mengatakan al-mu'jazatil mustamirrah. Nabi Muhammad adalah sosok yang diberikan mukjizat yang terus-menerus dirasakan sampai akhir alam ini hancur ya, sampai hari kiamat nanti. Ya, kemudian setelah itu Imam Nawawi bersolawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya dan orang-orang soleh secara umum. Terus lanjut, amma ba'd. وقد روينا عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وابي الدرداء وابن عمر وابن عباس وانس بن مالك وابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق كثيرات بروايات متنوعات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. Nah, stop. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis, Pak. Hadis yang berisi tentang keutamaan bagi orang yang menghafal 40 hadis. Keutamaan bagi orang yang menghafal 40 hadis. Dan ini adalah hadis yang periwayatannya sangat banyak.
dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Mu'adz bin Jabal, dari Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Dari banyak periwayatan yang berbeda-beda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan." Barang siapa dari umatku menjaga, menghafal itu ya menjaga. Hafidho, hafid itu artinya menjaga, menghafal. Barang siapa yang menjaga 40 hadis dari umatku, umatku ada yang menghafal 40 hadis. Min amri diniha, 40 hadis yang berbicara tentang agama. Barang siapa yang menghafal 40 hadis yang di dalamnya pembahasannya tentang agama, yaitu agama Islam, maka balasannya adalah ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Maka kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia bersama dengan para ulama, para ahli fikih. Dibangkitkan di barisan sinten Pak Bu? Ulama fikih dan ulama ilmu syar'i. Ini balasan di dalam riwayat ini. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, nah, di riwayat lain disebutkan yang menghafal 40 hadis ini nanti akan Allah bangkitkan dengan seorang ahli fikih dan ulama. Kumpulnya dengan orang-orang pintar, bukan orang-orang yang acak-acak. Sama ahli fikih, sama ulama. Terus dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Darda disebutkan, aku, kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat bagi dia. Dia sinten? Yang hafal 40 hadis. Rasulullah akan memberikan sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat bagi orang yang menghafal 40 hadis dan akan menjadi saksi bahwasanya si fulan ini adalah orang soleh, orang beriman yang keimanannya baik. Terus dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud disebutkan, dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud disebutkan, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masuklah engkau ke dalam surga sekehendakmu, sekarepmu, lewat pintu endi bae. Masya Allah. Yang pertama dibangkitkan dengan para ulama. Yang kedua, dia akan mendapatkan syafaat. Yang ketiga, masuk surga terserah lewat pintu mana saja. Terus selanjutnya, Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya di riwayat Ibnu Umar, dia akan ditulis namanya di jajaran para ulama. Ya, di jajaran para ulama. Fulan bin Fulan, jajarannya itu nama para ulama. Wa husyira fi zumrati syuhada, dan dia akan dibangkitkan bersama dengan para syuhada. Syuhada itu sinten? Orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mulia. Ya, terus lanjut. Tapi ternyata Pak Bu, hadisnya napa? Hadisnya napa? Lemah. Lu sih kepriwe Ustaz? Wis seneng-seneng. Semangat ya ngapal-ngapal tang puluh ya. Nanti kita baca penjelasannya ya. Imam An-Nawawi sendiri yang bawakan hadis ini, Masya Allah, beliau nggak fanatik ya, dan beliau mengakui kalau lemah ya lemah, orang nutup-nutupi. Beliau mengatakan ittafaqal huffaz, semua ulama ahli hadis sepakat. Ittafaqa yattafiqu ittifaqan, artinya itu sepakat. Semua ulama ahli hadis mereka sepakat bahwasanya hadis itu dhaifun,
lemah. Wa in kasurat turuquhu, meskipun jalur periwayatannya itu banyak. Ya. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, terus kenapa digawakna? Kenapa dibawakan? Nanti disebutkan oleh Imam Nawawi di paragraf berikutnya. Alasan beliau kenapa membawakan hadis dhaif ini. Nah, baca, Fadhil. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من عرفت صنفه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد المالكي وأبو الرحمن الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. Nah, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, dan para ulama menulis masalah kitab arba'in ya. 40 hadis masalah ini, 40 hadis masalah ini, itu sangat banyak. Sebelum Imam Nawawi nulis arba'in, arba'in itu kan artinya 40 hadis. Bisa lebih ya. Ya, lebih dari 43 itu udah dimasukkan sebagai arba'in. Itu sudah banyak para ulama yang mengatakan bahwasanya yang menulis bahwasanya kitab-kitab arba'in. Ada yang dalam masalah fikih, akidah, ya, masalah fadail a'mal, semuanya banyak. Di sini disebutkan diantaranya Imam Al-Asbahani, Imam Ad-Daraqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan masih banyak dari ulama-ulama dahulu maupun yang belakangan. Nah, kemudian beliau membawakan alasan kenapa kok bawa hadis yang dhaif tadi. Silakan. وقد استغفرت الله تعالى في جميع 40 حديثا يقتدى بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال مع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. Barakallahu fiik. Nah, beliau mengatakan atau membawakan alasannya kenapa beliau menghadirkan hadis yang dhaif. Wa qad istakhartullaha ta'ala. Jadi beliau itu ketika nulis kitab Arba'in Nawawi ini, beliau itu beristikharah. Masya Allah, nulis buku istikharah. Kalau kita biasanya istikharah nek arep ngapa Pak Bu? Arep bojo, arep tuku omah, atau hal-hal lain masalah duniawi. Beliau nulis buku istikharah, dan para ulama rata-rata kayak gitu. Imam Bukhari, ya, panjenengan tahu kan Sahih Bukhari itu tebel. Setiap hadisnya beliau salat istikharah, minta petunjuk, semoga ini hadis tidak palsu, tidak ngarang gitu. Jadi benar-benar takut karena nulis masalah agama. Jadi seakan-akan dia itu pembicaranya Allah. Rasulullah SAW bersabda, sabdanya Rasulullah itu dari sinten? Dari Allah kan, wahyu. Jangan sampai wahyu ini ditulis ngarang. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai wahyu ini disampaikan dengan ngawur, hawa nafsu. Makanya beliau kalau nulis istikharah, dan Imam Nawawi rahimahullahu taala juga melakukan seperti itu. Jadi hadis-hadis ini benar-benar beliau nulisnya hati-hati Pak Bu, sampai istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku telah beristikharah kepada Allah fi jam'i arba'ina hadisan, dalam mengumpulkan 40 hadis ini. Jadi hadis ini jumlahnya ada 42 Pak Bu. Kemudian dilengkapi jadi 50. Aslinya Arba'in Nawawi ini ditulis oleh Abu Amr Ibn Salah. Hadisnya cuma sampai 26 hadis. Kemudian Imam An-Nawawi melengkapinya sampai 42. Lalu setelah Imam Nawawi disebutkan ada Imam Ibnu Rajab melengkapinya menjadi 50 hadis.
Beliau nulis buku judulnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Nih, di sini syarah Arba'in Nawawi tapi ditambahi sampai lengkap jadi 50. Kalau di sini murni karyanya Imam Nawawi 42 hadis. Nah, Imam Ibnu Rajab ingin mensyarah lagi, menjelaskan lagi sampai digenapkan jadi 50 hadis. Beliau nulis buku judulnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, beliau mengatakan, aku istikharah tadi mengumpulkan 40 hadis ini iktidaan bihaula'il a'immatil a'lam, sebagai bentuk mengikuti, meneladani para ulama-ulama terdahulu dan orang-orang yang menjaga agama Islam ini. Lalu beliau mengatakan, wa qad ittafaqal ulama'u 'alal 'amali bil haditsid dha'ifi fi fadailil a'mal. Ini alasan beliau. Aku membawakan hadis tadi yang lemah itu karena para ulama hadis, ya, seluruh ulama, ya enggak seluruh, ada sebagian yang mengkritisi ucapannya Imam An-Nawawi ini harusnya jangan ittafaqo, tapi jumhur, ya, mayoritas ulama. Kalau mayoritas itu berarti apa? Semuanya atau ada yang enggak? Mayoritas, kebanyakan. Berarti memang ada ulama yang tidak membolehkan, ya. Para ulama kemudian, ya, kebanyakan dari mereka mengatakan seharusnya jangan ittafaqo, tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama, mereka berpendapat sepakat bahwasanya boleh membawakan hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Untuk apa? Fadail a'mal itu apa? Untuk memotivasi orang biar beramal, ya. Untuk memotivasi orang supaya beramal. Tapi ada syaratnya, Pak Bu, nggak sembarangan, ya. Oleh karena itu Imam An-Nawawi mengatakan ma'a hadza falaysa i'timadi 'ala hadzal hadis. Meskipun demikian, sandaranku yang paling utama bukan hadis tadi. Aku nulis hadis ini, sandaran utamanya itu bukan hadis tadi, tapi hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib, atau dalam riwayat lain liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaknya orang yang hadir, yang mendengar hadis, menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Jadi Imam Nawawi termotivasi dari hadis ini untuk menulis 40 hadis Arba'in Nawawi ini. Dan hadis lain yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah orang yang mendengar sabdaku, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawa'aha, lalu orang itu memahaminya. Jadi dengar, enggak cuma dengar, tapi napa Pak Bu? Dipahami betul-betul. Fa'addaha, lalu mengamalkannya, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengar. Jadi orang yang mendengarkan hadis kemudian berusaha memahaminya, berusaha mengamalkannya, dia mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga wajahnya itu cerah teng pundi, dunia dan akhirat, ya. Di dunia dan akhirat. Berarti kalau di akhirat dia termasuk penghuni surga. Ustaz, terus kayak kepriwe wong-wong Afrika, wong Ethiopia, bu, hitam-hitam nuwun sewu, cerah sih kepriwe? Cerahnya itu bukan di warna kulit, ya. Cerah itu ya bisa kita definisikan di sini mungkin, ya, dipandang itu adem, Mbak Bu, ya. Dipandang itu menenangkan. Jadi bukan monoton di warna kulit, bukan, ya. Kalau kayak gitu sih Bilal kepriwe, ya. Bilal bin Rabah kan maaf kulitnya hitam, ya. Padahal Bilal termasuk penghuni surga, ya.
Jadi dicerahkan di sini adalah bukan warnanya berubah jadi putih, sing ireng jadi putih, ya, ini coklat jadi putih, enggak. Tapi benar-benar dia itu memiliki beda lah ketenangan ketika dipandang karena menghafal sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah landasan utama Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam menulis hadis. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang ingin menyampaikan hadis dhaif itu ada beberapa syaratnya, ya. Sekurang-kurangnya ada 4 syarat ketika seseorang itu mau menyampaikan hadis dhaif. Yang pertama, dia harus menyampaikannya tidak boleh dalam masalah akidah. Ahlussunnah wal jamaah ketika menyampaikan akidah harus dengan hadis yang sahih. Jangan sampai hadis yang dhaif. Kemudian yang kedua, hadis dhaif berarti nggak boleh di akidah, boleh di masalah ibadah dan ahkam, sebagian ahkam, hukum-hukum. Dan hadis dhaif juga boleh di fadhail a'mal. Fadhail amal itu ya motivasi seseorang supaya bisa atau semangat dalam mengamalkannya. Jadi ada berapa Pak Bu? Ada 3. Ada 3 tempat kita boleh menyampaikan hadis dhaif. Atau 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menyampaikan hadis dhaif. Jangan di masalah akidah, boleh di masalah ibadah, dan dalam masalah memotivasi orang supaya beramal soleh. Dan yang ketiga ini ya, ada berapa tadi? 1, 2, 3. Di poin yang ketiga ini ada syaratnya ya. Di poin yang ketiga ini ada apa? Ada syaratnya. Tadi yang harus kita perhatikan 1, 2, 3. Di poin yang ketiga ini menyampaikan hadis dhaif di fadhail a'mal ada syaratnya, ada 4 ya. Tadi saya salah ucap. Syaratnya itu ada 4. Jumhur ulama mengatakan ada 4. Yang pertama, hadis dhaifnya itu ringan, nggak berat. Ringan itu gimana Ustadz? Ya ini pembahasan mustalah hadis ya, bukan di tempatnya. Intinya hadis itu ringan dhaifnya, nggak dhaif jiddan, nggak ya. Kemudian yang kedua, derajatnya di bawah hadis sahih. Derajatnya di bawah hadis sahih, hadis yang diterima gitu, nggak jauh-jauh amat. Yang ketiga ini, tidak boleh meyakini itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh meyakini itu adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, jangan disebarkan kecuali dengan penjelasan. Jenengan sudah menyampaikan hadis ini, disampaikan itu dhaif. Ya. Menurut para ulama, sebutkan siapa. Kalau tadi kita sudah jelas yang menyatakan dhaif sinten Pak Bu? Imam Nawawi. Ya, seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Ngakui sendiri dalam kitabnya kalau hadis tadi dhaif. Tentunya beliau ya, ketika membawakan hadis dhaif tadi Pak Bu, ada maksud tertentu. Sebagian ulama menjelaskan hadis yang dhaif itu supaya mendorong orang melakukan hadis yang sahih. Tadi kan Imam Nawawi membawakan yang pertama hadis dhaif, yang kedua hadis sahih Bukhari Muslim. Seseorang akan mengamalkan hadis yang sahih karena terdorong oleh hadis yang dhaif. Itu nggak apa-apa. Ya. Kenapa kamu menghafalkan hadis lalu menyampaikan kepada orang? Ya karena ada hadis gini fadhail a'mal, yang menghafalkan akan mendapatkan keutamaan ya, 40 hadis akan mendapatkan keutamaan, dia bangkit dengan para ulama, mendapatkan syafaat, padahal itu dhaif. Tapi yang diharapkan dia mengamalkan hadis yang sahih.
yaitu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir ketika dalam majelis taklim. Gitu. Nah, paham gak paham ya? Alhamdulillah panjenengan sudah dengar penjelasan saya. Jadi saya sudah menyampaikan hujah. Intinya Pak Bu, hadis dhaif itu ya tadi syarat-syaratnya ketika kita akan menyampaikan harus tahu aturannya, jangan sembarang menyampaikan. Kemudian baca, kita selesaikan. Summa minal ulama وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan tadi. Para ulama itu sudah banyak yang nulis 40 hadis. Ada yang masalah akidah, ada yang masalah fikih, ada yang masalah khutbah, kumpulan khutbah, masalah jihad. Jadi 40 hadis isinya jihad, 40 hadis isinya fikih, 40 hadis isinya akidah. Ya, terus waqad ra'aytu jam'an 40 ahamma min hadha kullihi wa hiya 40 hadithan mustamilatan 'ala jami'i dhalik wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'id ad-din. Nah, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melihat pengen juga nulis 40 hadis. Tapi 40 hadis ini mencakup hadis-hadis tadi. Jadi kalau tadi kan 40 hadis masalah akidah, 40 hadis masalah fikih, 40 hadis masalah jihad, 40 hadis masalah khutbah. Beliau pengen bahas 40 hadis yang di dalamnya ada akidah, ada fikih, ada jihad, ada macam-macam. Menghimpun semuanya. Ya. Terus وقد وصف العلماء كل حديث منها بأن مدار الإسلام عليه وهو نصف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك. Nah, para ulama telah mensifati bahwasanya hadis itu adalah bagian dari agama Islam. Maka nggak bisa mengatakan kita beragama pakai Quran saja, nggak bisa. Kalau Quran saja, sholat kepriwe disebutkan di situ doa-doanya? Enggak, Pak. Rakaatnya juga disebutkan? Enggak. Ya. Jadi harus ada pelengkapnya. Ya. Kata para ulama, as-sunnatu hiya tafsirul Quran. Sunnah hadis, ya, hadis-hadis itu adalah penjelas Al-Quran, tafsirnya Al-Quran. Maka nggak bisa dipisahkan Al-Quran dan hadis. Terus Sahihai Al-Bukhari wa Muslim wa adkuruha mahdhufat al-asanid liyasbula hifdhuha wa ya'amna al-difa'u biha insyaallah ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan, aku bertekad mengumpulkan hadis Arba'in Nawawi ini, hadis yang sahih-sahih semua. Ya, jadi beliau sudah bertekad hadis-hadis yang di dalam ini adalah hadis yang sahih semua, dan sebagian ada atau mu'dhamuha, kebanyakan adalah sahih Bukhari. Kemudian beliau menghapus sanad-sanadnya, nganfulan itu dihapus langsung ke rawi utamanya supaya liyashula hifdzuha, supaya mudah untuk dihafalkan. Jadi memang kumpulan hadis ini supaya orang-orang bisa mudah untuk menghafalkan. Terus لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبر. Kemudian beliau mengatakan di setiap hadisnya itu saya tulis babnya. Innamal a'malu binniyat, maka tulis ini pembahasan tentang niat gitu. Ya, jadi beliau memudahkan kita supaya tahu hadis ini bahas apa, hadis ini bahas apa, ditulis judulnya sama beliau. Wa yanbaghi likulli rahibin fil akhirah an ya'rifa hadhil ahadits. Kemudian beliau memberikan sebuah peringatan dalam tanda kutip, bagi orang yang rindu dengan negeri akhirat sudah seharusnya memperhatikan, memahami hadis-hadis berikut 40 hadis nanti ya. Jadi kalau kita mengaku orang yang rindu dengan akhirat, Pak Bu, pahami hadis-hadis yang ada di Arba'in Nawawi, karena mencakup hal-hal yang penting dan mencakup peringatan-peringatan supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau mentadaburinya. Terus
وعلى الله اعتمادي وإليه توفيقي واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. Nah, kemudian beliau tutup mukadimahnya dengan mengatakan wa 'alallahi i'timadi, dan hanya kepada Allah aku bersandar, aku bertawakal, wa ilaihi tafwidi wa isnadi wa walahul hamdu wan ni'matu wa bihi taufiqu wal ismah. Kemudian beliau juga berdoa bahwasanya hidayah apapun itu, kemudian petunjuk, taufik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah usahanya beliau dalam menulis ya. Adapun hidayah taufik itu adalah kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Selesai kita dari mukadimah, insyaallah di pertemuan akan datang kita membahas hadis yang pertama biidznillah taala. Sudah azan nggih? Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.